Wanita itu sedang mengunjungi pacarnya di penjara, tapi sebenarnya ia diam-diam menyerahkan SIM card yang disembunyikan di kukunya. SIM card itu dapat dijual dengan harga tinggi di penjara, tapi pria itu menggunakan semua uang itu untuk membeli plastik SIM, karena itu adalah benda terpenting dalam rencana pelariannya. Saat sedang santai, pria tersebut dengan sengaja melemparkan batu ke arah mesin pemotong rumput, yang berhasil terlempar dan memecahkan kaca mobil sang dokter. Dokter itu pun tak berdaya setelah melihat ini, karena ia takut mobil antiknya akan rusak. Tahanan di sebelahnya berkata bahwa ia bisa memperbaikinya karena ia adalah seorang mekanik mobil. Ditawarkan dengan perbaikan gratis, dokter pun setuju. Ketika si terpenjara hendak membawa dia keluar, ia berpura-pura menderita asma dan batuk-batuk hebat, lalu diam-diam menempelkan plastisin ke kunci. Pria itu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mobil tersebut. Meskipun ia tampak sedang memperbaiki mobil, ia sebenarnya sedang mencari tempat persembunyian terbaik. Ketika semuanya sudah siap, saatnya pria itu menuangkan serbuk jamur ke dalam makan siang hari ini. Ia memberi isyarat kepada rekannya dengan tatapannya menunjukkan bahwa aksi dapat dimulai. Kemudian rekannya itu mencari si terpenjara, memberitahunya bahwa ia akan pergi ke ruang perawatan karena ia sakit. Saat para tahanan makan siang, mereka mulai berhalusinasi dan menjadi gila satu persatu. Bahkan rekan-rekan mereka sebagai koki juga terpengaruh. Melihat hal ini, pria itu mengambil pisau dan berpura-pura diracun lalu mengiris telapak tangannya. Karena hal itu, si penjara segera mengirimnya ke ruang perawatan. Saat efek jamur mulai terjadi, penjara itu menjadi berantakan total. Semua orang berhalusinasi, para perawat menerima perintah dan bergegas ke tempat kejadian bersama semua penjaga penjara. Pria itu melihat melalui jendela bahwa dokter itu juga ditarik untuk membantu. Jadi ia segera mengeluarkan peralatan dan berhasil membuka borgolnya. Mereka mengambil nitrogen cair untuk membuka pintu itu. Kemudian mereka mendapati bawah koridor kosong dan diam-diam datang ke pintu mengeluarkan kunci yang telah diukir sebelumnya. Namun saat pria itu mencoba, ia tak dapat membukanya. Ia menyadari bahwa itu mungkin karena sabunnya terlalu lembut. Jika ia tidak menggunakan tenaga yang cukup, pintu tidak akan terbuka. Jika ia menggunakan tenaga yang terlalu besar, sabun mungkin akan pecah. Hal ini membuat mereka dilema. Pada saat ini terdengar suara peringatan dari belakang dan rekannya menyadari bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Jadi ia dengan rela berkorban berjalan ke penjaga penjara untuk menarik perhatiannya dan memberi waktu bagi pria itu untuk melarikan diri. Pria itu menggunakan kelincahannya untuk menghindari pandangan polisi di sepanjang jalan dan kemudian ia membuka bagasi mobil dan berbaring. Setelah diperiksa oleh dokter, para narapidana hanya berhalusinasi dan mereka hanya perlu menunggu beberapa saat sebelum mereka kembali normal. Setelah berkata demikian, sang dokter pun membawa kembali barang-barangnya ke dalam mobil. Tak seorang pun yang tahu di mana pria itu berada saat ini. Bahkan para si penjara yang memeriksa mobil itu pun tak menemukan ada yang aneh. Ketika dokter pulang dan keluar dari mobil, suara aneh mulai terdengar dari jok belakang mobil. Bagian belakang terpotong sedikit demi sedikit. Ketika sudah mencapai panjang tertentu, pria itu keluar dengan susah payah. Ia pun akhirnya bisa melarikan diri.